Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Wabil khusus yang saya hormati kepada beliau Ketua Kwarcat Kabupaten Purbalingga yang saya hormati dan saya muliakan. Yang saya hormati dan saya muliakan semua anggota gerakan pramuka Kwarcat Purbalingga. Tidak ketinggalan pula para kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya di waktu yang sangat mulia ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa. Terutama adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amalan ibadah puasa kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, terutama dalam kegiatan Kurma Ramadan Kwarcat Purbalingga, saya akan menerangkan beberapa hal atau amalan-amalan yang ringan tapi disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang ringan tapi disukai Allah Subhanahu wa taala adalah meringankan atau membantu beban orang lain. Di sini banyak contoh-contoh dalam kegiatan-kegiatan selama kita hidup, terutama adalah kegiatan sehari-hari. Contohnya, kita membantu meringankan beban orang lain yang perlu mendapatkan bantuan, misalkan bantuan tenaga, bantuan pikiran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah memberikan makan, terutama adalah makan orang yang sedang kelaparan. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita memberikan makan kepada orang yang di dalam perjalanan, atau memberikan makanan berbuka puasa kepada mereka. Kemudian untuk selanjutnya, kegiatan yang ringan, amalan yang ringan tapi disukai Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan orang lain. Ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan hablum minan nas atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang berikutnya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sering diucapkan bahwa di situ dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia atau orang lain. Ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam kegiatan pramuka yang di sini adalah hal-hal yang berkaitan kepada orang lain. Di sini adalah kegiatan pramuka peduli. Di dalam pramuka peduli di sana tertanam bahwa kita membantu orang lain, kita meringankan beban orang lain, mereka yang sangat membutuhkan, sehingga sangat tepat dan bagus di dalam kegiatan pramuka ini adalah sedang mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana caranya agar manusia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka itu selama ini dalam Kwarcat Purbalingga sering melakukan kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap sesama manusia. Dikemas dalam kegiatan ini adalah Pramuka Peduli Kwarcat Purbalingga. Amalan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah
berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini adalah baik berbakti kepada orang tua yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Kita sebagai seorang anak tidak pantas jika kita tidak berbakti kepada orang tua, karena kita sudah dibesarkan sampai seperti sekarang ini tentunya melalui banyak proses, dimulai dari kita masih dalam kandungan atau garbanya ibu. Setelah itu kita sudah dilahirkan di dunia ini, dimulai dari bayi, dewasa sedikit sampai akhirnya kita menjadi orang yang dewasa seperti sekarang ini. Maka dari itu apabila kita tidak patuh atau tidak berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, maka itu merupakan hal-hal yang sangat tidak baik dan tidak boleh dicontoh, terutama adalah orang-orang Islam. Apabila orang tua kita sudah meninggal, maka kita sebagai anak yang baik harus mendoakan minimal setiap ba'da sholat fardu 5 waktu. Kita harus selalu mendoakan kepada beliau-beliau yang sudah membesarkan kita, bagaimana caranya agar anak-anaknya kelak menjadi anak yang berguna, berbakti bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Insya Allah jika kita sudah melakukan hal yang demikian, tentunya kita akan menjadi orang yang diinginkan orang tua adalah anak yang solih atau solihah. Amalan yang baik dan disukai Allah berikutnya adalah bersedekah. Bersedekah di sini bukan hanya berupa harta, akan tapi bisa berupa jasa atau yang lainnya. Bersedekah bukan hanya berbentuk dengan uang. Jika kita tidak punya uang, bisa bersedekah dengan misalkan tenaga, bisa bersedekah dengan pikiran, bisa bersedekah dengan jasa atau yang lainnya. Jangan jadikan sedekah ini menjadi beban. Bersedekahlah semampunya. Kalau kita tidak mempunyai tenaga, kalau kita tidak mempunyai uang, apa yang kita bisa lakukan? Seperti dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, di sana diperintahkan bahwa bersedekahlah dengan tangannya. Maka dari itu bersedekah dengan tangan di sini artinya adalah kita selalu berusaha dan berusaha. Dengan kita berusaha, pasti kita akan membuahkan hasil. Contoh, ketika usaha kita di dunia kerja, pasti akan menghasilkan di sana adalah uang. Dengan kita mendapatkan uang, kita bisa bersedekah kepada orang lain. Berarti kita di sini bersedekah menggunakan uang. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang, bersedekahlah dengan tenaga. Contohnya, ada masyarakat yang sedang membutuhkan tenaga, misalkan bangun rumah, atau sedang bekerja di sawah, atau sedang membongkar dan yang lain sebagainya. Intinya jika mereka itu memerlukan bantuan tenaga. Kalau di desa-desa itu masih terbentuk dan masih terlaksana dengan erat, biasanya disebut dengan gotong royong. Gotong royong itu di tengah-tengah masyarakat itu masih sangat kental. Beda dengan di kota-kota yang semuanya itu masih bernilai dengan uang dan uang. Akan tetapi kalau di desa contohnya ada orang sedang bangun rumah, pasti para tetangga bergotong royong, berduyun-duyun untuk saling membantu. Jika punya tenaganya, membantu tenaganya. Jika tidak punya tenaganya, membantu dengan yang lainnya, misalkan memberi makanan, memberi snack atau sembako atau yang lainnya. Hal-hal demikian kalau kita diniati dengan benar, diniati dengan ikhlas, itu merupakan sedekah yang sangat luar biasa dan insya Allah
akan mendapatkan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik dan disukai Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah salat tepat waktu. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama Islam. Salat itu merupakan amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salat itu sangat dianjurkan dan diutamakan dilakukan di awal waktu. Seperti di sini adalah merupakan amalan-amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sholat di awal waktu, besok ketika dihisab itu akan menjadi penerang atau cahaya di akhirat kelak. Maka dari itu mari buat kita semuanya dimanapun Anda berada, tentang hal-hal sholat demikian mari kita tingkatkan, terutama adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita melakukan hal yang sunnah, nilainya itu seperti kita melakukan hal yang wajib. Apalagi kita melakukan hal-hal yang wajib, tentu di sana adalah ganjarnya sangat lebih besar. Maka dari itu marilah, terutama di dalam hal sholat ini merupakan rukun Islam, kita jaga, kita tingkatkan, kita lestarikan sehingga kita bisa melaksanakan sholat seperti yang saya terangkan tadi, itu bisa melaksanakan sholat di awal waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa amalan-amalan yang baik dan amalan yang kecil tapi disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila dalam saya menyampaikan banyak tutur kata yang tidak pas atau kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan sedikit, itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.